Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiartin dengan NIM S1E1211040. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi sistem operasi. Pengenalan sistem operasi. Jadi, sistem operasi adalah software yang mengontrol eksekusi program komputer dan dilengkapi dengan penjadwalan, penelusuran kesalahan, pengendalian, input-output, akunting, kompilasi, penyimpanan, manajemen data, dan layanan hubungan. Tujuan sistem operasi. Sistem operasi dimaksudkan untuk memudahkan pengguna komputer secara efisien. Sistem komputer mengatur secara optimal sumber daya sistem komputer. Komponen sistem operasi. Jadi sistem operasi ini memiliki dua komponen, yaitu yang pertama supervisor atau komponen manajemen, yang kedua ada komponen pendukung. Selanjutnya sifat-sifat sistem operasi. Sistem operasi memiliki beberapa sifat. Yang pertama usability atau kemudahan pemakaian. Ini dia memudahkan penggunaan, mempunyai desain untuk menyenangkan user atau user friendly. Yang kedua, generality. Sistem operasi memiliki banyak manfaat. Sistem operasi dibangun untuk membantu bahkan mempermudah pekerjaan user atau memfasilitasi apa yang ingin user kerjakan. Yang ketiga, efisiensi. Memiliki fungsi yang cepat. OS membuat penggunaan sumber daya lebih optimal. Yang keempat, visibility. Memiliki banyak kemampuan yang diharapkan oleh user sehingga mereka mengambil keuntungan maksimal dari sistem operasi. Yang kelima, ada fleksibilitas. Jadi, sistem operasi menyesuaikan spesifikasi terhadap kepentingan suatu pekerjaan atau lingkungan. Contoh untuk kelas pelajar, personal, bisnis, bahkan untuk profesional. Selanjutnya ada opacity atau transparansi, memiliki izin penggunaan sehingga untuk detail fitur tertentu tidak bisa diketahui atau digunakan. Selain itu ada juga sifat-sifatnya yang bersifat security, integrity, ada capability, availability, reliability, serviceability, dan extensibility. Selanjutnya, haki perangkat lunak. Aneka ragam haki. Yang pertama ada hak cipta atau copyright. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada hak paten berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang selanjutnya ada merek dagang atau trademark. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Contohnya kacang atom, cat kecap, ayam jantan. Selanjutnya rahasia dagang atau trade secret. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Contohnya dari rahasia dagang yaitu rahasia dari formula parfum. Selanjutnya service mark adalah kata, frase, logo, simbol, warna, suara, bau yang digunakan oleh sebuah bisnis untuk mengidentifikasi sebuah layanan dan membedakan dari
kompetitornya. Pada prakteknya, perlindungan hukum untuk merek dagang sedang service mark untuk identitasnya. Contohnya itu Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Selanjutnya, desain industri. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau kombinasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang membentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, dan kerajinan tangan. Selanjutnya ada indikasi geografis. Berdasarkan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selanjutnya, lisensi perangkat lunak. Dalam lisensi perangkat lunak, ada 8 yang akan kita bahas, diantaranya ada perangkat lunak berpemilik, perangkat lunak komersial, perangkat lunak semi-bebas, public domain, freeware, shareware, GNU General Public License atau GNU GPL, dan open source. Perangkat lunak berpemilik, atau yang biasa disebut proprietary, adalah perangkat lunak yang tidak bebas ataupun semi-bebas. Seseorang dapat dilarang atau harus meminta izin atau juga dikenakan pembatasan lainnya jika menggunakan, mengedarkan, atau memodifikasinya. Contoh dari perangkat lunak berpemilik ini seperti Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Photoshop, Macromedia, Mac Aero Media, Dreamweaver, dan sebagainya. Selanjutnya, perangkat lunak komersial. Perangkat lunak komersial adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh kalangan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari penggunaannya. Namun, komersial dan kepemilikan adalah dua hal yang berbeda. Kebanyakan perangkat lunak komersial adalah berpemilik, tapi ada juga perangkat lunak bebas komersial, dan ada perangkat lunak tidak bebas dan tidak komersial. Sebagai contoh, GNU ada selalu didistribusikan di bawah perjanjian GNU GPL, dan setiap salinannya adalah perangkat lunak bebas, tapi para pengembangnya menjual kontrak penunjang. Selanjutnya, perangkat lunak semi-bebas. Perangkat lunak semi-bebas adalah perangkat lunak yang tidak bebas, tapi mengizinkan setiap orang untuk menggunakan, menyalin, mendistribusikan, dan memodifikasi untuk tujuan non-laba. Perangkat lunak semi-bebas jauh lebih baik dari perangkat lunak berpemilik, namun masih ada masalah dan tidak dapat menggunakannya sebagai sistem operasi yang bebas. Contohnya di sini ada PGP. Selanjutnya, public domain. Public domain adalah perangkat lunak yang tanpa hak cipta. Ada dua alasan yang meliputi public domain. Yang pertama, jika pemilik hak ciptanya sendiri yang menghendaki demikian, hak ciptanya memiliki waktu kadaluarsa, ciptaan ini dapat digunakan sekehendaknya oleh pihak lain. Ini merupakan kasus khusus dari perangkat lunak bebas non-copyleft. Selanjutnya, non-copylefted. Perangkat lunak bebas non-copylefted dibuat oleh pembuatnya yang mengizinkan kita untuk mendistribusikan dan memodifikasi dan untuk menambahkan batasan-batasan tambahan dalamnya. Jika suatu program bebas dan tidak copylefted, maka beberapa salinan atau versi yang dimodifikasi bisa jadi tidak bebas sama sekali. Perusahaan perangkat lunak dapat mengkompilasi programnya dengan atau tanpa modifikasi, dan mendistribusi file tereksekusi sebagai produk perangkat lunak yang berpemilik. Selanjutnya, freeware.
Freeware adalah aplikasi atau software gratis yang dapat di-download dan digunakan namun memiliki batasan hak pencipta. Biasanya disertai syarat tidak boleh memodifikasi software tersebut. Ada juga yang disertai syarat harus untuk kepentingan non-komersial. Tetapi syarat mutlak sebuah software disebut freeware adalah tanpa batasan jumlah dan waktu pemakaian. Selanjutnya, shareware. Shareware adalah software yang dapat di-download dan digunakan secara gratis, namun penggunaannya memiliki batas waktu. Konten seperti ini juga bisa disebut trial, karena berarti brainware diberi waktu tertentu untuk mencoba. Kemudian, jika brainware merasa softwarenya bagus, maka ia diharuskan membeli. Selanjutnya, GNU General Public License adalah sebuah lisensi yang menyatakan bahwa sebuah karya intelektual, biasanya software, bebas dipakai, disalin, diedarkan, bahkan dikembangkan oleh siapapun tanpa harus membayar atau izin terlebih dahulu. Dengan kata lain, GNU ini merupakan ketentuan pendistribusian tertentu untuk mengcopyleft-kan sebuah program. Sebagai contoh adalah lisensi GPL, yang umum digunakan pada perangkat lunak open source. GPL memiliki hak kepada orang lain untuk menggunakan sebuah ciptaan, asalkan modifikasi atau produk derivasi dari ciptaan tersebut memiliki lisensi yang sama. Selanjutnya, copyleft. Perangkat lunak copylefted merupakan perangkat lunak bebas yang ketentuan pendistribusiannya tidak memperbolehkan untuk menambah batasan-batasan tambahan jika mendistribusikan atau memodifikasi perangkat lunak tersebut. Artinya, setiap salinan dari perangkat lunak, walaupun telah dimodifikasi, harus merupakan perangkat lunak bebas. Dalam proyek GNU mengcopyleft-kan hampir semua perangkat lunak yang dibuat, karena tujuan untuk memberikan kebebasan kepada semua pengguna, seperti yang tersirat dalam istilah perangkat lunak bebas. Selanjutnya, open source. Open source adalah istilah bagi software yang dapat dimodifikasi ulang sesuai keinginan penggunanya. Software seperti ini dapat di-download secara gratis dan source kodenya dibuka untuk publik, sehingga buat kamu yang mengerti dan berniat untuk melakukan modifikasi software, kamu bisa memodifikasi, mendistribusikan, atau mempublikasikan hasil karya kamu dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, struktur dasar sistem operasi. Sistem operasi memiliki beberapa struktur dasar. Yang pertama, sistem monolitik. Sistem operasi sebagai kumpulan prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain bila diperlukan. Contohnya Unix. Kelemahan dari sistem monolitik diantaranya pengujian dan penghilangan kesalahan sulit karena tak dapat dipisahkan dan dialokasikan. Yang kedua, sulit dalam menyediakan fasilitas keamanan. Yang ketiga, tidak fleksibel karena komputer sebenarnya tidak memberlakukan seluruh layanan yang disediakan. Yang keempat, kesalahan satu program pada satu bagian dari satu kernel menyebabkan matinya seluruh sistem. Keunggulan dari sistem monolitik ini yaitu layanannya dapat dilakukan secara cepat karena terdapat di satu ruang alamat. Yang kedua, sistem berlapis. Sistem operasi dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan di mana lapisan bawah memberi layanan lapisan di atasnya. Adapun yang dimaksud dengan struktur berlapis yaitu mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasi setiap operasi. Tiap lapisan mempunyai fungsi dan interface I/O antara dua lapisan bersebelahan yang terdefinisi baik. Contohnya Unix termodifikasi, Venus, D, dan OS2. Kelemahan dari sistem berlapis yaitu fungsi-fungsi SO harus diberikan ke tiap lapisan secara hati-hati. Sedangkan keunggulannya, yang pertama, memiliki keunggulan rancangan modular. Tiap lapis dapat dirancang, dikode, dan diuji secara independen. Yang kedua, pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan, spesifikasi, dan implementasi sistem operasi. Yang kedua, materi selanjutnya adalah proses dan penjadwalan. Konsep proses. Jadi proses sendiri itu didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi.
Keterkaitan hubungan antara proses dengan sistem operasi terlihat dari cara sistem operasi menjalankan atau mengeksekusi proses. Sistem operasi mengeksekusi proses dengan dua cara, yaitu batch system yang mengeksekusi job dan time share system yang mengatur pengeksekusian program pengguna atau task. Diagram status proses. Di sini kita lihat dalam diagram status proses itu ada beberapa tahap. Pertama dari new ke ready, dari ready ke running, dari running ke terminate. Tapi dalam status running ini ada yang ke waiting, ada yang ke ready. Selanjutnya konsep penjadwalan. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan proses dari multiprogramming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari dua siklus, yaitu batch MK dan batch CPU, yang dilakukan bergantian sehingga proses selesai. Penjadwalan CPU mungkin dijalankan ketika proses running ke waiting time, ketika proses running ke ready state, atau waiting ke ready state, atau bahkan pada proses terminate. Algoritma penjadwalan. Jadi terdapat beberapa algoritma penjadwalan CPU. Di antaranya algoritma penjadwalan first come first server, algoritma penjadwalan short job first, algoritma penjadwalan priority scheduling atau jadwal prioritas, dan algoritma penjadwalan round robin. Pertama, algoritma FCFS. Di sini kita lihat pada gambar. Jadi waktu tunggu untuk P1 adalah 0, P2 24, dan P3 27. Sehingga ketiga nilai ini dijumlahkan lalu dibagi 3, sehingga waiting time rate-nya adalah 17. Sedangkan turnaround time-nya itu didapat dari 0 tambah 24, P1-nya 0 tambah 24, P2 24 tambah 3, dan P3 27 tambah 3. Dijumlahkan, kemudian dibagi 4, sehingga mendapatkan hasil 27. Misalkan proses yang ini kita balik, menjadi, kita dahulukan P3, P2, lalu P1. Nah, di sini ketika kita balik, maka waiting time-nya itu adalah 3. Waiting time-nya lebih kecil daripada yang tadi, sehingga proses ini akan lebih efektif jika dibalik. Selanjutnya, algoritma SJF atau short job first. Pada algoritma ini, setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan bar system terkecil atau bar time terkecil. Sini kita lihat ada 4 proses. Selanjutnya, proses dan sinkronisasi. Materi yang pertama itu sinkronisasi. Pengiriman pesan mungkin dapat di-block atau blocking, atau tidak dapat di-blocking atau non-blocking. Juga dikenal dengan nama sinkron atau asinkron. Ketika dalam keadaan sinkron, terjadi dua kejadian, yaitu blocking send dan blocking receive. Blocking send merupakan pemblokiran pengiriman sampai pesan sebelumnya diterima. Sedangkan blocking receive merupakan pemblokiran penerima sampai terdapat pesan yang akan dikirim. Sedangkan untuk keadaan asinkron, yang terjadi ada dua juga, yaitu non-blocking send dan non-blocking receive. Non-blocking send merupakan pengirim dapat terus mengirim pesan tanpa mempedulikan apakah pesan sebelumnya sampai atau tidak. Sedangkan non-blocking receive, yaitu penerima menerima semua pesan, baik berupa pesan yang valid atau pesan yang salah. Selanjutnya, penyangga. Dalam setiap jenis komunikasi, baik langsung atau tidak langsung, penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Nah, pada dasarnya, terdapat 3 cara untuk mengimplementasi antrian tersebut. Yang pertama, ada kapasitas 0, ada kapasitas terbatas, dan ada kapasitas tak terbatas. Selanjutnya, klien atau server. Server adalah komputer yang dapat memberikan servis ke server, sedangkan klien adalah komputer yang mengakses beberapa servis yang ada di klien.
Karakteristik server. Ada 3 karakteristik server, yaitu pasif, menunggu request, dan menerima request. Sedangkan karakteristik klien, yaitu aktif, mengirim request, dan menunggu dan menerima balasan dari server. Selanjutnya, RPC atau Remote Procedure Call. RPC adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Pendekatan yang dilakukan adalah sebuah server membuka soket. Soket sendiri adalah sebuah endpoint untuk komunikasi di dalam jaringan, lalu menunggu klien yang meminta prosedur yang disediakan oleh server. Bila klien tahu harus menghubungi port yang mana, klien bisa merequest kepada sebuah matchmaker pada sebuah RPC port yang tetap. Selanjutnya, deadlock dan starvation. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses lain untuk melepaskan resource yang dipakai. Di sini ada contoh gambar deadlock. Yang kedua, starvation. Ini gambar starvation. Starvation sendiri adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource tidak akan pernah dapat di-reshort yang membutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Yang kedua, sinkronisasi. Ada rest condition. Rest condition adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses shared memory atau sumber daya pada saat bersamaan, dan hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi, sehingga hasil akhirnya terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Di sini ada contoh algoritma dari rest condition. Selanjutnya, critical section. Critical section adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama, yang dapat membawa proses itu ke bahaya rest condition. Kunci untuk mencegah masalah ini dan di situasi yang lain yang melibatkan memori bersama, berkas bersama, dan sumber daya lain yang digunakan secara bersama-sama adalah menemukan beberapa jalan untuk mencegah lebih dari satu proses melakukan proses tulis dan baca kepada data yang sama pada saat yang sama. Cara untuk menghindari rest condition adalah kita harus dapat menjamin bahwa jika suatu proses sedang dijalankan critical section, maka proses lain tidak boleh masuk ke dalam critical section tersebut. Prasyarat solusi critical section. Solusi dari masalah critical section harus memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, ada mutual exclusion. Yang kedua, terjadi kemajuan atau progress. Yang ketiga, ada batas waktu tunggu atau bounded waiting. Selanjutnya, critical section dalam kernel. Problem untuk kernel muncul karena berbagai task mungkin mencoba untuk mengakses data yang sama. Jika hanya satu kernel task di tengah mengakses data, ketika interrupt service route dieksekusi, maka service routine tidak dapat mengakses atau merubah data yang sama tanpa risiko mendapatkan data yang rusak. Yang pertama ada interupsi. Interupsi adalah suatu masalah bila mengandung critical section-nya sendiri. Yang kedua ada page fault. Page fault adalah suatu masalah yang potensial. Yang ketiga ada kernel kode memanggil fungsi penjadwalan sendiri. Terdapat 2 cara untuk mengatasinya. Yang pertama ada primitive kernel, yang kedua ada non-primitive kernel. Solusi critical section. Solusi yang tepat untuk menghindari munculnya rest condition. Yang pertama ada mutual exclusion, ada progress, dan ada bounded waiting. Ada 2 jenis solusi untuk memecahkan masalah critical section. Yang pertama, solusi perangkat lunak. Solusi ini menggunakan algoritma untuk mengatasi masalah critical section. Yang kedua, solusi perangkat keras. Solusi ini tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu, misalnya dengan menonaktifkan interupsi, mengunci suatu variabel tertentu, atau menggunakan instruksi level mesin seperti test dan set. Selanjutnya, algoritma 1.
Algoritma 1 mencoba mengatasi masalah critical session untuk dua proses. Algoritma ini menerapkan sistem bergilir kepada kedua proses yang ingin mengeksekusi critical session, sehingga kedua proses tersebut harus bergantian menggunakan critical session. Sini kita lihat gambar dari algoritma 1. Selanjutnya algoritma 2. Algoritma 2 juga mencoba memecahkan masalah critical session untuk dua proses. Variabel flag menyimpan kondisi proses mana yang boleh masuk critical session, sedangkan proses yang tidak membutuhkan critical session akan men-set nilai flag-nya bernilai false. Selanjutnya algoritma tukang roti. Algoritma tukang roti adalah suatu solusi untuk masalah critical session pada n buah proses. Algoritma ini juga dikenal sebagai Lamport-Becker algorithm. Ide algoritma ini adalah dengan menggunakan prinsip penjadwalan seperti yang ada di tempat penjualan roti. Para pelanggan roti yang ingin membeli roti sebelumnya harus mengambil nomor urut terlebih dahulu, dan urutan orang yang boleh membeli ditentukan oleh nomor urut yang dimiliki masing-masing pelanggan tersebut. Yang keempat, perangkat sinkronisasi. Perangkat yang pertama adalah test and set. Sebagian besar sistem komputer saat ini menyediakan instruksi-instruksi perangkat keras. Instruksi perangkat keras khusus yang mengizinkan kita untuk menguji dan memodifikasi nilai dari sebuah variabel. Instruksi ini disebut instruksi test and set. Instruksi ini bernilai atomik, yaitu instruksi yang tidak dapat diinterupsi. Kita dapat menggunakan instruksi khusus untuk memecah masalah critical session yang sederhana. Contohnya yaitu instruksi test and set. Selanjutnya semafor. Semafor adalah sistem sinyal yang digunakan untuk berkomunikasi secara visual. Dalam software, semafor adalah sebuah variabel bertipe integer yang selain saat inisialisasi. Fungsi semafor hanya dapat diakses melalui dua operasi standar, yaitu increment dan decrement. Berdasarkan jenisnya, semafor hanya bisa memiliki nilai 1 atau 0, atau lebih dari sama dengan 0. Konsep semafor pertama kali diajukan idenya oleh Edsger di Diksara pada tahun 1967. Selanjutnya monitor. Monitor adalah suatu tipe data abstrak yang dapat mengatur aktivitas serta pengguna research oleh beberapa thread. Ide monitor pertama kali diperkenalkan oleh Carl Hort dan Burbridge Hansen pada awal tahun 1970-an. Ketika suatu thread memasuki monitor, ia memasuki ruang tunggu, kemudian masuk. Ketika gilirannya tiba, thread memasuki ruang kontrol. Di sini, thread menyelesaikan tugasnya dengan search resource yang berada di ruang kontrol. Jika tugas thread tersebut belum selesai, tetapi alokasi waktu untuknya sudah habis, atau thread tersebut menunggu pekerjaan thread lain selesai, thread melepaskan kendali atas monitor dan dipindahkan ke ruang tunggu dalam. Ketika gilirannya tiba kembali, thread memasuki ruang kontrol lagi. Keuntungan memakai monitor. Jadi ada dua keuntungan untuk penggunaan monitor ini. Yang pertama, kompilator pada bahasa pemrograman yang telah mengimplementasikan monitor akan memasuki bahwa resource yang dapat diakses sehingga beberapa thread dilindungi oleh monitor, sehingga prinsip mutual exclusion tetap terjaga. Yang kedua, kompilator bisa memeriksa kemungkinan adanya deadlock. Ada beberapa monitor yang digunakan. Yang pertama, monitor Java. Monitor Java dibagi menjadi dua. Yang pertama, mutual exclusion dan cooperation. Cara penggunaan monitor Java. Yang pertama, synchronous statement. Untuk membuat sebuah synchronous statement, digunakan keyword synchronous dengan ekspresi yang merefer ke suatu objek. Yang kedua ada synchronous method.
Untuk membuat suatu synchronic method, cukup dengan menambahkan keyword sinkronis di depan nama metode tersebut pada deklarasinya. Seperti halnya pada monitor biasa, monitor Java juga menyediakan metode-metode tambahan untuk programmer dapat dengan leluasa menyelesaikan masalah sinkronisasi yang dihadapinya. Metode-metode tersebut adalah void wait, long timeout, void notify, dan void notify all. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.